Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mariatul Kiptia dalam mata pelajaran Administrasi Umum. Untuk pertemuan hari ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang struktur organisasi manajemen perusahaan, di mana kompetensi dasar dari materi ini yaitu pertama memilih bentuk struktur organisasi, dan yang kedua memahami fungsi-fungsi manajemen. Pentingnya struktur organisasi dalam perusahaan. Yang pertama, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki yang ada dan berlaku pada perusahaan. Ada dua pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Hamish Russell, yang menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua orang atau lebih. Ada saling ketergantungan, input, proses, dan output. Nah, untuk yang kedua itu menurut Robin, struktur organisasi adalah suatu kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi. Unsur-unsur dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja, koordinasi, standarisasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran suatu kerja dan ukuran satuan kerja. Yang ketiga, prinsip dalam struktur organisasi. Prinsip yang pertama yaitu setiap lini dalam perusahaan harus memiliki perumusan tugas yang jelas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, harus memiliki pembagian kerja dan pendelegasian kekuasaan yang jelas sesuai dengan struktur organisasi dalam perusahaan. C. Terdapat tingkatan-tingkatan pengawasan di setiap lininya. Yang D. Adanya koordinasi yang baik di setiap lini perusahaan. Yang keempat, bentuk organisasi kantor dan strukturnya. Bentuk struktur organisasi dalam perusahaan. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis disebut juga organisasi lini. Organisasi lini memiliki kewenangan yang jelas antara bawahan dengan atasan sehingga dengan mudah mengetahui kewenangan masing-masing. Ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan dari organisasi garis. Pertama, ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu A. Memiliki pegawai yang tidak banyak. Yang kedua, hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung. C. Pemilik perusahaan sebagai top manager dalam struktur organisasi jenis lini. Pemilik perusahaan merupakan manajer puncak atau top manager. D. Memiliki sarana dan peralatan yang terbatas. E. Spesialisasi kerja yang masih kecil dalam organisasi jenis lini ini pada umumnya membutuhkan sarana dan spesialisasi kerja yang masih kecil. Kelebihan dari organisasi garis yang pertama yaitu A. Memiliki satu garis komando. B. Hubungan antar karyawan terjalin dengan baik. C. Memiliki kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi. D. Karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kelemahan dari organisasi garis. Kelemahan yang pertama adalah A. Gaya kepemimpinan terkadang otoriter. B. Terhambatnya kreativitas. C. Adanya ketidakfleksibelan dalam organisasi. Yang D. Miskomunikasi tujuan antar unit. Bentuk organisasi yang kedua itu organisasi lini dan staf. Ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan dari organisasi lini dan staf. Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki jumlah karyawan yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi lain. Yang B. Memiliki dua bentuk kelompok kerja atau gugus tugas yaitu personal lini dan personal staf. C. Memiliki hubungan yang tidak langsung antara pihak atasan dengan pihak bawahan dalam organisasi ini. Kelebihan organisasi lini dan staf. A. Dapat melakukan pengambilan keputusan penting dalam organisasi dengan cepat dan tepat. Yang B. Organisasi lini dan staf ini sifatnya fleksibel sehingga memudahkan dalam implementasi dan penerapan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang C. Memiliki koordinasi
dan kerjasama yang jelas, mengingat ada dua bentuk gugus tugas, yaitu lini dan staf. Yang D, bakat anggota atau karyawan dapat terasah dengan baik. Kelemahan organisasi lini dan staf. Pertama, A, jika pertimbangan-pertimbangan tidak terkendali dan terkelola dengan baik, maka akan timbul nepotisme. B, memunculkan adanya persaingan antar manajer organisasi perusahaan. C, adanya solidaritas yang kurang terjaga antar karyawan yang disebabkan banyaknya karyawan. D, tugas pokok banyak atau sering dinomorduakan mengingat adanya pembagian tugas pokok masing-masing. Dan yang E, adanya proses pembuatan keputusan yang berliku-liku. Struktur organisasi, bentuk organisasi yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Cirinya yang pertama, terdapat spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang B, memiliki target organisasi jelas dan pasti. Yang C, memiliki pengawas yang ketat. Yang D, mempunyai organisasi kecil. Yang E, memiliki staf ahli yang bekerja di setiap bagiannya. Kelebihan organisasi fungsional. A, anggaran disusun secara tepat. B, kenaikan jabatan fungsional atau karir pejabat fungsional dalam perusahaan cepat. Yang C, pembagian kerja profesional berdasarkan bidang keahliannya masing-masing. D, memiliki program kerja yang terarah dan jelas. E, manfaat yang sebesar-besarnya dapat diambil dari para ahli. Dan yang F, memiliki koordinasi yang baik dalam perusahaan. Kelemahan organisasi fungsional. Yang pertama, A, infeksi dan koordinasi sulit untuk dilaksanakan. B, keputusan yang diambil terkonsentrasi pada hierarki puncak sehingga menciptakan penundaan. Yang C, pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. Dan yang D, muncul biaya tambahan yang tak terduga. Yang D, organisasi divisional. Organisasi divisional merupakan jenis struktur organisasi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa anak cabang. Kelebihan dari organisasi divisional yaitu yang pertama, divisi-divisi yang terbentuk dapat menjadi wadah atau tempat untuk melatih para manajer muda. Kelebihan yang kedua, setiap divisi menjadi wadah dalam mengembangkan institusi perusahaan. Ketiga, meningkatkan adanya inisiatif dalam perusahaan. Yang keempat, kebutuhan konsumen menjadi lebih diperhatikan. Yang kelima, memiliki fleksibilitas pada struktur perusahaan. Yang keenam, memiliki kesempatan karir yang lebih diperhatikan. Kelemahan dari struktur organisasi divisional. Yang pertama, memiliki tingkat koordinasi yang tidak baik antar lini perusahaan. Yang kedua, terjadinya duplikasi sumber daya antar lini divisi. Yang ketiga, kurangnya kendali sumber daya manajemen puncak perusahaan. Yang keempat, terdapat persaingan antar individu sangat potensial. Dan yang kelima, adanya komunikasi yang menurun antar divisi. Yang kelima, yang E itu organisasi metrik. Organisasi metrik adalah gabungan struktur fungsi dan divisional. Kelebihan organisasi metrik yang pertama, penggunaan sumber daya perusahaan lebih efisien apabila dibandingkan pada hierarki tunggal perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan menjadi lebih jelas. Yang ketiga, banyak jalur untuk melakukan komunikasi. Yang keempat, pekerjaan masing-masing dapat dipahami secara lebih jelas sehingga memudahkan dalam meraih tujuan perusahaan. Yang kelima, setiap divisi memiliki tenaga ahli. Dan yang keenam, adanya pelebaran tugas-tugas bagi para karyawan sehingga meningkatkan keahlian atau keterampilan dan menambah pengetahuan kerja. Kelemahan organisasi metrik yang pertama, mempunyai struktur organisasi yang sangat rumit mengingat pembagian antar divisi banyak dan kompleks. Yang kedua, menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Keempat, memerlukan tingkat koordinasi yang kuat. Yang kelima, menimbulkan konflik antar individu. Macam-macam organisasi. Pertama, organisasi politik. Organisasi ini bertugas dalam penyelenggaraan negara, misalnya partai politik. Yang kedua, organisasi bisnis. Bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan atau dinamakan usaha bisnis. Yang ketiga, organisasi profesi. Nah, organisasi ini anggotanya terdiri dari orang-orang yang berprofesi sama atau hampir sama untuk melakukan penjagaan agar profesi mereka selalu dihargai dan dihormati. Yang keempat, organisasi sosial. Organisasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.